Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang semua yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, hingga saat ini kita boleh ada di tempat ini, merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri. Belum pernah ada kasih di dunia ini yang seperti kasih Yesus, yang mau menerima kita apa adanya. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Bahkan tidak ada lagi kasih yang seperti ini. Haleluya. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidup menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari segenap kaum wanita pujikan dengan iman. Belum pernah kasih di dunia selain kasih-Mu, Yesus. Kaum pria katakan takkan ada lagi kasih yang seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan hidup menjadi selain kasih-Mu, Yesus. Katakan bersama-sama kau kita puji Tuhan. Haleluya.
pujian ini dengan iman, dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Mari sembah Dia, renungkan bahwa kasih Allah tiada duanya. Naikkan ucapan syukur kita, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sungguh tiada duanya, sungguh tiada yang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita kehadiran-Nya. Katakan bahwa kasih Allah tidak ada duanya dalam hidup kita. Tidak ada kasih yang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Nanti doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini memenuhi. Kasih-Mu haleluya.
Haleluya. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu pada sore yang indah ini ya Bapa. Kalau Engkau memberikan cuaca yang terang yang baik, ini suatu anugerah-Mu ya Bapa, di mana kami sebentar akan adakan dalam ibadah yaitu perayaan Natal, sidang jemaat GBTI Tunggul Permanu beserta para undangan semuanya ya Bapak untuk bersukacita. Kami menyerahkan para pelayan-pelayan-Mu semua, baik anak-anak kami penari tamburin maupun pelayanan pujian, singer song leader pemain musik, baik nantinya kur gabungan kaum pria maupun kaum wanita, baik hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, seluruh kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan sepenuhnya juga ke dalam tangan Kau ya Bapak. Baik para pejabat perangkat desa maupun dari Muspika, semua Bapak dan Ramil Bapak Kapolsek ya Tuhan. Kiranya untuk mengamankan yang ada di depan. Untuk ibadah perayaan ini, kami percaya Tuhan, kami yakin Engkau Tuhan Yesus senantiasa tetap menyertai. Dan kami sebentar akan Kau beri roh semangat, roh sukacita, pujian yang kami naikkan kehadirat-Mu, kuasa setan, kuasa kegelapan, kuasa iblis sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa yang hadir, dan Kau Tuhan senantiasa memberkati ibadah perayaan Natal sore ini, awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Kami serahkan dalam tangan-Mu rangkaian-rangkaian acara seutuhnya, pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Bapak. Kami mau bersukacita dan kami segera mulai ibadah pada sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu merasa menang sore hari ini? Bapak Ibu yang menang katakan haleluya. Siapa yang menang katakan haleluya. Puji Tuhan, kita mau bersukacita karena kita berhimpun di tempat ini, datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hai, mari berhimpun.
Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersyukur kita punya Allah yang penuh kasih. Bahkan kasihnya tidak akan pernah terukur, panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. Sungguh tiada terukur. Kita pujikan pujian ini, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa kasih setia Allah besar? Yang percaya katakan haleluya. Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan iman bahwa kasih Yesus itu tiada batasnya. No limit. Haleluya. Kasih Yesus tiada batasnya. Amin. Kuasanya, kuasa Yesus tiada batasnya.
saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan menjalankan prosesi penyalaan lilin. Bapak Ibu Saudara yang sudah dapat lilin bisa dipersiapkan. Nanti akan diberi sumber apinya. Sambil prosesi dijalankan, kita renungkan kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Dia lahir di malam yang kudus. Demi kita semuanya, malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, yang telah bawa kami padamu di kandang Betlehem lahirmu, Tuhan langit dan dunia, Tuhan langit dan dunia. Anak kasihan, anak kudus, yang cinta, kami terus bagiku hilanglah hormatmu, amat hina tempat tidurmu, ajarlah ku bersyukur, ajarlah ku bersyukur. Mari pujikan bersama-sama malam diam, malam kudus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Sudah genap Tuhan. Amin, pujilah Allah. Amin, pujilah Allah. Katakan amin, pujilah Allah.
Puji Tuhan, lilin bisa dimatikan. Kita akan siapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau renungkan bahwa kasih Allah, karya Allah nyata dalam setiap hidup kita. Kasih dan karyanya yang memberikan harapan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau pegang
kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus, hambanya Bapak Oktavianus Saa untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kau Allah yang begitu baik bagi kami. Kau Allah yang begitu mengasihi kami. Cinta-Mu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau Allah yang sudah lahir. Dan juga Engkau Allah yang sudah mengorbankan diri-Mu Tuhan. Untuk menyelamatkan kami Tuhan. Kami mempunyai pengharapan yang pasti Tuhan. Karena Yesus Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup melakukan segala apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sampai saat ini pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami sudah naikkan di hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya, biarlah ini menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya, biarlah ini juga memberkati dan menguatkan kami semua yang hadir pada saat sore hari ini Tuhan. Terus bekerjalah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Yang Kau percayakan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Lewat firman-Mu kami dikuatkan. Lewat firman-Mu kami diteguhkan. Lewat firman-Mu kami diberi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Pakai dengan luar biasa Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis roh jahat. Yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Yang mau merampas firman-Mu dari kehidupan kami. Kami sehati, kami tongking, kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Singkirkan dari ruangan ini Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus, Roh Allah yang bekerja di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali, kami serahkan kepada hambanya yang melayani. Shalom. Haleluya. Semuanya sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan saudara, ya. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin banyak yang nggak kenal saya saudara ya. Nama saya Pendeta Wahyudi Setio Widodo, pelayanan di GBDI Jatigui yang nggak jauh dari tempat ini. Istri 1, anak 2. Ya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu tentang kasih daripada Allah. Kekuatan daripada kasih. Kita akan membaca satu ayat saudara, dan saya percaya saudara hafal ayat ini di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu Saudara, dari ayat ini kita melihat ada beberapa hal yang akan menjadi berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Yaitu kekuatan kasih daripada Tuhan. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, ada apa di dalam dunia ini sehingga Allah mengasihinya? Ada apa dalam dunia ini sehingga Allah mau menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan? Kalau kita hubungkan di Matius pasal 13 ayat yang ke-44, Matius 13 ayat yang ke-44,
Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang dan ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dikatakan hal kerajaan surga seperti seorang, saudara, yang menemukan harta terpendam di suatu ladang. Ladang itu bukan miliknya. Karena sukacitanya, harta itu dipendam di ladang tersebut dan dia pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang tersebut. Dari ayat ini kita tahu, orang ini tidak tertarik kepada ladangnya, bukan tertarik dengan lahannya, tetapi ada sesuatu yang luar biasa di dalam ladang tersebut, yaitu harta yang terpendam. Itu yang akan diambilnya. Dan kalau kita baca lagi ayat yang ke-45 dari Matius 13 ayat yang ke-45, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpamanya seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dikatakan hal kerajaan surga seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah, mencari sesuatu yang berharga. Dan Alkitab katakan setelah dia menemukannya, apa yang dilakukannya? Dia menjual seluruh miliknya dan untuk mendapatkan mutiara yang berharga tersebut. Allah mencintai dunia karena ada sesuatu yang berharga di dalam dunia ini. Ada mutiara-mutiara yang berharga di dalam dunia ini. Sehingga Allah mau turun untuk mengambil mutiara tersebut. Siapa mutiara-mutiara tersebut? Saudara dan saya. Saudara dan saya sangat berharga di hadapan Allah. Pedagang ini tahu persis mutiara yang berharga. Allah, kenapa dia turun dalam dunia ini? Karena dalam diri saudara dan saya ada potensi yang luar biasa. Kalau kita melihat ada berita di Korea dan artis-artis saudara di luar negeri, mereka kurang tenar bagaimana, mereka kurang kaya bagaimana, kekayaannya banyak saudara, dia terkenal, tetapi ujung-ujungnya apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Bunuh diri. Salah satu penyebab orang bunuh diri, karena dia merasa dirinya ini tidak berharga. Merasa bahwa dirinya ini tidak bernilai. Saudara mungkin pernah melihat atau menyaksikan kisah daripada Pak Nick yang ada di luar negeri. Di mana dia lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, kakinya hanya kecil saudara begini. Dan menurut kesaksiannya berapa kali dia mau bunuh diri karena dia melihat keadaannya seperti itu. Tetapi Tuhan memakai orang ini dengan demikian begitu luar biasa. Dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak sedikit orang yang merasa minder. Tidak sedikit orang yang merasa melihat dirinya, aduh saya kok begini. Temanku hidungnya mancung, aku kok mancung ke dalam. Hidup tubuhku kok seperti ini, enggak seperti dia. Dia tinggi, saya kok pendek. Dia besar, saya kok kurus seperti ini. Dia kaya, saya kok kondisi saya seperti ini. Pas-pasan biasa-biasa saja. Saudara, bagaimanapun keadaan saudara dan saya, kita berharga, kita bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Kita melihat ada seorang yang kerasukan setan. Jadi katakan siapa namamu Legion, karena jumlahnya sangat banyak. Dan kita melihat kisah ini bahwa Tuhan izinkan setan-setan ini masuk ke 2000 babi enggak ya? 2000 atau berapa? Masuk ke 2000 babi. Ini orang yang kerasukan setan, orang yang gila. Maaf bicara di Alkitab dikatakan dia ini telanjang, enggak pakai baju. Tetapi di hadapan Tuhan dia berharga. Dia bernilai. Apalagi kehidupan saudara dan saya. Jadi dari ayat ini, dari Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam dunia ini ada potensi, ada mutiara-mutiara yang berharga.
adalah mutiara-mutiara yang bernilai di hadapan Tuhan. Jadi pada bagian ini lihat kanan kiri, saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Jadi kalau orang merasa bahwa dirinya berharga di mata Tuhan, dia nggak akan sambat, dia nggak akan mengeluh, dia nggak akan ngedumel, dia nggak akan bersungut-sungut. Kena begini, wah bersungut-sungut. Ada masalah sedikit bersungut-sungut. Ada masalah sedikit menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan orang lain. Kita melihat bangsa Israel, pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang dilakukan mereka? Mereka seringkali pada saat mereka Tuhan izinkan kekurangan air, bersungut-sungut. Pada saat mereka Tuhan izinkan kekurangan makan, bersungut-sungut. Pada saat mereka ada di tepi laut, yang rasa-rasanya mereka nggak bisa keluar dari masalah yang mereka hadapi, mereka bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, mau melempari hambanya dengan batu. Ini kondisi bangsa Israel, saudara. Tetapi biarlah menjadi pelajaran bagi kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan campur tangan, Tuhan peduli, Tuhan membela, Tuhan menolong kita. Mengapa? Karena saudara bernilai. Karena saudara dan saya berharga. Sampai Tuhan katakan, lihat burung di udara yang tidak pernah menanam. Tapi Tuhan memelihara burung-burung tersebut. Hingga katakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Lihatlah bunga bakung di ladang. Tuhan menghiasi begitu luar biasa. Yang hari ini kelihatan indah dan besok sudah layu. Dia hiasi begitu luar biasa. Apakah lagi saudara dan saya? Jadi saudara, saya mau katakan, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, mungkin ekonomi pekerjaan kita mengalami kesulitan, percayalah, di balik semuanya itu Tuhan akan mengadakan mujizat yang besar. Karena kita biji mata Tuhan. Karena kita mutiara di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, saudara, kalau kita perhatikan, mengapa Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal? Kalau kita baca di Kejadian 22 ayat yang kedua, kok enggak yang lain? Kenapa kok dikasihkan anaknya yang tunggal? Kejadian 22 ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Abraham ini menunggu 25 tahun untuk mendapatkan anak yang namanya Ishak. Pada saat Abraham disuruh Tuhan keluar dari negerinya, berapa kali Tuhan katakan, lihat bintang-bintang di langit. Kalau engkau bisa menghitung bintang di langit, begitu jumlah keturunanmu. Lihat pasir di laut, kalau kamu bisa menghitung, begitulah jumlah anak-anakmu, jumlah keturunanmu. Tetapi kenyataannya, rahim Sarah tertutup. Rahim Sarah sudah, bahasa medisnya sudah mati haid, sudah nggak mungkin bisa melahirkan. Sehingga Sarah menyodorkan Hagar, wis rabien iki wis peen, lahirlah Ishak. Tapi setelah Ishak lahir, Tuhan datang lagi kepada Abraham. Tahun depan istrimu akan melahirkan. Sarah di dalam kemah, apa yang dia katakan, saudara? Dia tertawa. Masa aku sudah tua bisa berahi terhadap suamiku, dan suamiku sudah layu. Tetapi Tuhan katakan, tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak. Saudara, harta yang paling berharga bagi Abraham pada saat itu bukan kekayaannya, bukan kambing dombanya, bukan untanya. Tetapi yang paling berharga bagi Abraham adalah anaknya. Saudara yang sudah punya anak, saudara mati-matian bekerja, saudara yang punya anak-anak, saudara sakit, saudara semalam-malaman menjaga anak saudara supaya anak saudara sembuh. Mungkin kalau orang bisa katakan, lenduk,
luwih becik ibumu iki sing lara timbangane awakmu. Lebih baik aku yang sakit daripada kamu. Tidak sedikit orang tua yang menjual miliknya, saudara, untuk kesembuhan anak. Karena anak ini berharga di mata orang tua. Karena anak ini titipan. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, jangan sia-siakan. Kasihi anak saudara. Perhatikan dia. Karena itu anugerah yang Tuhan berikan. Abraham menunggu 25 tahun. Tuhan tahu yang paling berharga bagi Abraham itu adalah anaknya. Yang Tuhan minta sebagai wujud kasih daripada Abraham. Kalau Tuhan minta unta, minta kekayaannya, dia pasti langsung kasih. Tetapi yang diminta Tuhan untuk menguji kesetiaan Abraham, Tuhan minta anaknya yang tunggal. Apa yang dilakukan, saudara? Dipersembahkanlah Ishak di hadapan Tuhan. Pada saat pisau mau ditancapkan ke anak tersebut, Tuhan memegang tangan Abraham. Jangan engkau apa-apakan anakmu. Karena aku tahu engkau mengasihi aku lebih daripada segala-galanya. Kenapa saudara Allah mengirimkan anaknya yang tunggal? Allah mau menjelma jadi manusia di dalam diri Yesus. Lahir di dalam perawan Maria. Karena itulah harga yang paling berharga bagi Allah. Itu yang paling bernilai bagi Allah yang diberikan. Alkitab katakan, kita dibeli bukan dengan darah domba. Tetapi kita dibeli dengan darah yang mahal. Dengan darah anak domba. Dengan darah Yesus Kristus. Kita telah dibeli. Kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kegagahan kita, bukan karena kepandaian kita, semua karena anugerah, karena kasih Allah. Ini saudara, mengapa mengarunikan anak yang tunggal? Karena itu sesuatu yang paling berharga. Itu yang diminta oleh Tuhan. Sehingga kalau kita hubungkan di Kejadian 22 ayat yang kedua, yang diminta Allah bukan hartanya, bukan kekayaannya, tetapi anaknya. Saudara, Allah harus menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Kalau kita mengasihi Allah lebih dari segala-galanya, maka segala apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, Tuhan akan menyediakan. Kita lihat kisah daripada Daniel. Daniel ini dipercaya di kerajaannya. Kerajaan yang dipimpin, dia menjadi orang ketiga, saudara. Dan di bawah Daniel ada 120 orang yang membawai seluruh kerajaan. Dan rekan-rekannya mau menjatuhkan Daniel. Dari segi pemerintahan, kepemimpinannya, pekerjaannya tidak ada cacat celah. Dan rekannya ini temannya membuat suatu cara yang gak bagus, saudara. Karena Daniel dalam satu hari 3 kali dia berdoa kepada Allahnya. 3 kali dia meluangkan waktu berdoa kepada Tuhan menghadap ke arah Yerusalem. Sehingga dibuatlah peraturan dalam 30 hari tidak ada orang yang boleh menyembah Tuhan, menyembah dewa kecuali kepada Tuanku Raja. Dan ditandatangani, saudara, oleh Raja Darius. Dan pada saat itu, demi didengar bahwa surat itu sudah ditandatangani, maka Daniel tetap beribadah. Daniel tetap menomorsatukan Tuhan. Daniel tetap mengutamakan Tuhan. Daniel tetap mengasihi Tuhan. Dia tidak menghiraukan nyawanya, dia tidak menghiraukan karirnya, dia tidak menghiraukan hidupnya, sekalipun resikonya dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi apakah Allah tinggal diam? Apakah Allah membiarkan orang-orang yang setia, orang yang mengasihi Allah? Memang Daniel ditangkap, dimasukkan di dalam gua singa. Raja sebenarnya ingin menolong, tetapi nggak bisa. Semalam-malam raja nggak bisa tidur. Pada pagi harinya dia datang, dikatakan, Daniel, Allah yang kau sembah siang dan malam,
Sanggupkah dia melepaskan engkau dari dalam gua singa? Benar Tuhanku Raja, Allah yang aku sembah, dia tahu bahwa aku gak pernah berbuat dosa. Dan dia mengirimkan malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Alkitab katakan Daniel dikeluarkan dari gua singa. Dan orang-orang yang memusuhi dia dicampakkan ke gua singa menggantikan dia. Dan diberikan kedudukan yang tinggi. Pada sore hari ini, pada Natal ini, mari kita mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Amin. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Jangan gara-gara kekayaan, jangan gara-gara pangkat, jangan gara-gara kedudukan, jangan gara-gara pasangan hidup kita meninggalkan Tuhan. Kita mau tetap setia. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ia senantiasa menolong orang-orang yang senantiasa mengasihi Dia. Kita kembali saudara ke ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti akan ada yang binasa kalau sampai Allah tidak turun tangan. Kalau sampai Yesus tidak lahir, pasti dikatakan pasti akan ada yang binasa. Siapa yang akan binasa? Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi gampangnya kalau Yesus tidak lahir, maka akan ada yang binasa. Yang binasa siapa? Yang binasa di Roma 3 ayat yang 23, semua orang yang berbuat dosa. Saya tanya pada sore hari ini, siapa yang gak pernah berbuat dosa? Gak wani ngacung, semua pernah berbuat dosa. Pada suatu saat Yesus didatangi oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan. Seorang perempuan yang didapatkan berbuat zina, saudara. Dan dikatakan bahwa menurut hukum Taurat, orang ini harus dilempari dengan batu. Yesus diam saja. Karena orang itu desak terus, Yesus berdiri dan terus katakan, siapa yang tidak berdosa, silakan lempari perempuan ini. Satu persatu saudara, mereka meninggalkan perempuan ini. Dan hanya perempuan ini dan Yesus. Jadi manusia ini menyadari bahwa semua orang itu berdosa. Termasuk pemimpin-pemimpin agama, termasuk saudara dan saya berdosa. Kita tidak bisa menebus diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dikatakan karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Dikatakan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi di sini katakan semua orang berdosa, termasuk saudara saya. Dan resiko daripada dosa adalah maut. Kematian kekal. Tidak ada pilihan yang lain. Untuk itulah Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dikatakan firman Tuhan bahwa kebaikan manusia seperti kain lara, seperti kain gombal. Kita mengorbankan tubuh kita beramal, kita memberi, itu bukan jaminan kita diselamatkan. Orang Kristen berbuat baik, sopan santun dengan orang, suka memberi, bukan untuk kita diselamatkan. Tetapi itu sebagai wujud bahwa kita ini sudah diselamatkan. Karena keselamatan tidak bisa kita beli dengan kebaikan kita, dengan pemberian kita.
Kalau keselamatan bisa dibeli, hanya orang-orang kaya yang bisa diselamatkan, saudara. Orang miskin nggak bisa. Orang yang banyak duitnya itu yang bisa diselamatkan. Kalau memang keselamatan bisa dibayar dengan uang. Tetapi uang tidak bisa memberikan keselamatan. Saudara ingat kisah orang kaya dan Lazarus? Orang yang kaya ini setiap hari berpesta, pakai jubah yang bagus, rekannya banyak. Setiap hari berpesta, tetapi Lazarus yang miskin, untuk makan saja dia harus berebut dengan anjing. Gak cukup sampai di situ. Badannya ini penuh dengan borok, dengan penyakit. Tetapi kita lihat matinya. Pada saat mati orang kaya ini di mana? Ya di alam maut. Lazarus di pangkuan Abraham. Orang kaya ini katakan, Bapa, di sini aku kepanasan, suruhlah Lazarus mencelupkan air dan meneteskan ke lidahku. Karena di sini aku panas. Gimana kekayaannya? Kekayaan tidak bisa membeli keselamatan. Keselamatan itu gratis. Pada saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kenapa Tuhan kasih keselamatan itu gratis? Karena kalau kita disuruh membayar, kita nggak bisa membayar. Kalau disuruh kita membeli, kita nggak bisa membeli keselamatan itu. Sehingga diberikan gratis. Kadang-kadang orang kalau diberikan gratis itu dipikir barang murahan. Belum tentu gratis itu barang murahan. Oksigen, udara yang saudara hirup ini, saudara terima bayar apa gratis, saudara? Gratis, nggak bayar, nggak ada yang bayar kan? Tetapi sesuatu yang gratis itu bukan berarti murahan. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang sedang sakit, di rumah sakit yang membutuhkan oksigen. Satu tabung oksigen itu harganya berapa? Ratusan ribu. Kalau dalam 1 bulan dia membutuhkan oksigen, berapa puluh juta yang dia harus keluarkan untuk membayar, untuk membeli oksigen itu. Kalau sampai bertahun-tahun dia nggak bisa bernafas dan memerlukan tabung oksigen, berapa ratus juta yang harus dia keluarkan. Jadi sesuatu yang gratis belum tentu murahan. Kenapa dibuat gratis? Karena kalau disuruh beli, kita nggak bisa beli. Coba kalau Tuhan katakan, kamu menurut oksigen ini harus bayar. Kita kerja dari pagi sampai malam nggak bisa, saudara, untuk membayar. Jadi kalau kita bisa hidup sampai pada saat ini adalah anugerah dari Tuhan. Jadi saya mau katakan, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan kita bersungguh-sungguh. Jangan sedikit-sedikit kita menyalahkan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita menyalahkan orang lain. Tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang senantiasa mengucap syukur, saudara, Tuhan selalu memberkati orang-orang yang senantiasa mengucap syukur. Kita ingat pada saat Yesus diperhadapkan dengan orang 5.000 laki-laki, dia termasuk anak dan perempuan, dan semuanya kelaparan, saudara. Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu harus pergi, kamu harus memberi makan. Uang 300 dinar tidak cukup untuk memberi makan. Suruh mereka pulang ke desa-desa untuk membeli makanan. Di sini hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa artinya untuk orang yang sebanyak ini? Sekalipun dicukil sedikit-sedikit, tidak cukup. Tapi Yesus katakan, serahkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Pada saat 5 roti dan 2 ekor akan diserahkan kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan? Mereka disuruh duduk dan Yesus menadahkan tangannya dan mengucap syukur. Saudara lihat di firman Tuhan. Nanti di rumah sudah cari. Yang Yesus katakan, dia menadahkan tangan dan mengucap syukur. Baru dibagi, mereka semua kenyang dan sisa 12 bakul. Jadi orang Kristen jangan suka bersungguh-sungguh mengucap syukur. Ini Tuhan ini kok sedikit, mengucap syukur. Dan yang sedikit ini Tuhan sanggup menjadikan sesuatu yang luar biasa. Amin. Dari yang sedikit Tuhan sanggup mengadakan mukjizat.
Untuk memelihara Nabi Elia, Tuhan tidak butuh tepung yang banyak, hanya tepung yang segenggam. Tuhan tidak minta tepung yang banyak, hanya tepung segenggam saja yang mau diberikan dengan ucapan syukur. Pada saat Nabi Elia datang ke janda yang namanya yang ada di Sarepta, janda ini sedang mengumpulkan 2-3 kayu. Sudah baca di kitab Raja-Raja. Jika aku akan mengolahnya dan setelah itu aku akan mati dengan anakku karena sudah tidak ada persediaan lagi. Sudah tidak ada cadangan lagi, hanya tepung segenggam. Tetapi Nabi Elia katakan, buatlah untuk aku dulu, baru buat engkau dan anakku. Dia katakan, sesungguhnya tepung itu tidak akan habis sampai Tuhan memberkati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari tepung yang segenggam ini, Tuhan sanggup memelihara Elia, janda ini beserta anaknya. Yang penting ada ucapan syukur. Ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Dikatakan di sini, semua orang akan binasa. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Yang berikutnya, saudara, siapa saja yang bisa beroleh hidup yang kekal? Dari Yohanes 3 ayat yang ke-16, siapa saja yang beroleh hidup yang kekal? Matius 19 ayat yang ke-16. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pada suatu saat ada orang yang kaya raya, pemuda, sukses, mungkin pengusaha, uangnya banyak. Bagaimana Tuhan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa yang kata firman Tuhan? Jangan membunuh, hormat orang tuamu, dan sebagainya. Itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Dan Yesus katakan, kalau engkau ingin sempurna, jualah semuanya dan ikutlah aku. Jadi siapa yang bisa beroleh hidup yang kekal? Orang yang mau mengikut Yesus. Orang yang mau mengikut Yesus. Berbuat baik itu tidak salah, harus. Jangan membunuh itu harus, kita nggak boleh membunuh. Firman Tuhan katakan membenci saja itu sama saja dengan membunuh, apalagi membunuh. Jadi orang percaya ini nggak punya musuh, saudara. Kita nggak boleh memusuhi semua orang saudara kita. Apapun agama mereka itu saudara kita. Dikatakan bahwa kasihlah orang yang membenci kamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kepada orang yang menganiaya saja kita disuruh mengasihi, saudara. Apalagi kepada suami, apalagi kepada istri, apalagi kepada tetangga, apalagi kepada saudara seiman kita yang lain. Orang di luar Kristen juga saudara kita. Kepada musuh saja loh disuruh mengasihi, suruh mengampuni, suruh mendoakan, apalagi kepada orang-orang yang membenci kita, apalagi kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Kita melihat di luar berapa banyak suami yang jahat sama istri, istri yang tidak baik kepada suami, banyak pelakor yang tidak setia kepada suami. Saya sering lihat berita di Indonesia beberapa waktu yang lalu, ada
suami yang menyiram istrinya itu dengan air keras sampai mati. Ada istri yang membakar suami, begitu sebaliknya. Itu yang terjadi di luar sana. Untuk mengasihi kita jangan jauh-jauh. Kita lihat di lingkungan keluarga kita. Keluarga kita ini, apakah masih ada kasih? Apakah suami masih mengasihi istri? Istri mengasihi suami? Anak-anak mengasihi orang tua? Orang tua mengasihi anak? Kita lihat keluarga-keluarga kita. Jangan kita jauh-jauh. Sudahkah keluarga kita ini menjadi keluarga yang menjadi berkat? Keluarga yang mencerminkan kasih daripada Kristus. Keluarga di mana Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam keluarga tersebut. Kita lihat pribadi tersebut. Saat kita lihat di dalam gereja, keluarga besar GPD Tunggul, masih adakah kasih satu dengan yang lainnya? Kalau ada perselisihan, cepat dibereskan. Jangan sampai berlarut-larut. Kita dalam satu gereja ini, kita satu keluarga. Yang satu sakit kita merasakan sakit, yang satu menderita kita merasakan menderita, yang satunya suka kita merasakan suka kita. Tapi berapa banyak orang lihat orang yang sukses dia sakit hati, orang yang berhasil dia iri hati. Kalau kita melihat orang lain diberkati, kita bisa mengucap syukur. Kalau orang itu diberkati, suatu saat Tuhan juga memberkati saya. Kalau keluarga itu diberkati, suatu saat Tuhan juga memberkati saya. Kita ini satu keluarga. Biarlah kasih Allah itu tetap ada dalam kehidupan kita. Jadi orang siapa yang beroleh hidup yang kekal, itu siapa yang percaya kepada Yesus. Yang terakhir, saudara, inti daripada Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inti daripada Yohanes 3 ayat yang ke-16 adalah memindahkan dari kebinasaan kekal kepada hidup yang kekal. Seharusnya binasa, tetapi diselamatkan. Seharusnya miskin menjadi kaya. Seharusnya susah menjadi diberkati oleh Tuhan. Itu inti daripada Yohanes 3 yang ke-16. Harusnya saudara dan saya ini binasa, tetapi karena kelahiran Yesus yang harusnya binasa menjadi memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pindah dari dalam maut kepada dalam hidup. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kita ini dipindahkan, saudara. Seharusnya mati, kita menjadi hidup. Firman Tuhan katakan, Dia yang kaya raya rela menjadi miskin, supaya saudara dan saya yang miskin menjadi kaya. Pada saat Yesus disalib, dia katakan, seharusnya kitalah yang dipakukan di sana, tetapi Yesus menggantikan kita. Kita yang harusnya binasa, Yesus menggantikan kita. Jadi Natal ini, saudara, jangan ada sumut-sumut di hadapan kita kepada Tuhan, karena kita sudah dipindahkan. Tuhan tidak menciptakan orang miskin, tapi Tuhan menciptakan orang-orang yang diberkati. Amin, saudara. Dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu setan yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan apa? Memberikan hidup dalam segala
kelimpahan. Itu yang Yesus mau kerjakan. Dia datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Apa yang kita perlukan? Apa yang kita perlukan? Dia Allah yang menyediakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita balik berdiri, kita pujikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
ajar kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang kami alami. Kami berdoa ke jemaat yang datang pada saat Tuhan, mungkin datang dengan beban yang berat, mungkin datang dengan persoalan, mungkin datang dengan kesulitan ekonomi, mungkin datang dengan masalah rumah tangga, masalah keluarga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus menolong mereka, dalam nama Yesus jamah mereka, Engkau mencukupkan, Engkau memberkati mereka dari kekurangan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berserah seperti Ibu Gembala, Kau pulihkan, nyatakan kuasa mujizat-Mu. Kami percaya bagi pertimbangan yang mustahil. Kau berikan hati yang bisa mengucap syukur Tuhan. Apa yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang menolong kami. Pertolongan tidak pernah terlambat. Hamba-Mu berhenti untuk berkata-kata, tapi kami percaya firman dan Roh Kudus-Mu memimpin, menerangi kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin pusat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah terima kebenaran firman Allah, karena kasih Allah, hanya kasih Allah dan sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Kita orang berdosa, tetapi Allah sanggup menerima kita apa adanya. Kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian kasih Allah melindungi saya. Saya
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pujian dari jemaat Gunung Permati. Biar kasih Allah yang kekal selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Wakil dari Mustika, dari Bapak Camat. Dipersilakan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, Pak Kades, teman-teman, Pak Soekarno. Yang saya hormati Bapak Pendeta Stefanus, Bapak Pendeta Angga, Pendeta Angga, Bapak Pendeta Aliji Setia Widodo, dari Gue. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh jemaat GPDI Tunggul Desa Permang yang hari ini merayakan ibadah Natal yang sangat luar biasa, karena hari ini kita diberi anugerah Tuhan, yaitu cerah, darah, ya, tidak hujan, tidak angin. Ini memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah. Sore hari ini kita diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah, bahwa mengingatkan Natal adalah kelahiran dari Yesus Kristus, Yesus anak Allah. Kristus diurapi anak Allah yang memang dilahirkan untuk diurapi, memberi kuasa atau kepadanya untuk menebus dosa-dosa kita sesuai firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Wahyudi. Sungguh luar biasa kita diingatkan bahwa kita ada karena anak Allah lagi yang diurapi, kita ditebus dosa-dosa kita. Dulu kita tidak berharga, menjadi berharga. Ya, sekarang kita diberi cinta oleh Tuhan. Kita memberi cinta juga kepada Tuhan. Pertanyaannya satu, apakah kita juga mencintai sesama kita? Nah, itu satu pertanyaan yang diujikan oleh firman tadi. Di dalam dunia ini kita di pemerintah, ya, ada jabatan, desa, ada umat-umat macam-macam, salah satunya umat Kristen. Dan senyum aja nggak ada dari tadi. Saya lihat semua gini, semua tegang atau gimana ya Pak? Karena senyum dari tadi saya masuk sampai terakhir ini tadi hanya satu dua. Coba ibu-ibu senyum, anunya dibuka. Loh, Natal itu senyum, Natal itu bahagia, ya. Natal itu cinta, Natal itu persahabatan. Jadi kalau nggak ada senyum gimana? Nggak ada. Ya coba senyum semua, buka satu-satu. Lu nggak apa-apa. Itu ya. Jadi Natal itu. Nah, terima kasih Pak Iwan. Ini Pak Iwan yang datang dari kecamatan juga. Kita datang memberi rasa nyaman, rasa aman. Kita tahu kita butuh cinta. Jadi kita menunjukkan cinta kita dari pemerintah untuk umat. Nah, nanti dari umat ke pemerintah juga itu terus begitu. Itu yang diinginkan Tuhan, karena Tuhan memberi cintanya tanpa batas. Kalau bahasa pulsanya tadi no limit ya, no limit. Nah, kita terbatas. Tapi apakah jenengan juga no limit? Nah, biasanya limit ya, dibatasi ya. Nah, untuk itu Natal 2001 di tengah macam-macam pandemi, ada virus, ada vaksin dan sebagainya jalan, umat Kristen harus menunjukkan bahwa memang itu dijaga oleh Tuhan. Ya, jangan bersungguh-sungguh. Nah, kita sesuai kewajiban kita mengikuti apa yang diwajibkan oleh pemerintah. Itu karena dengan rasa cinta. Nah, tadi
bilang satu dengan yang lain, kamu begini, aku mencintaimu. Nah, kan baru ya, dan baru ini, jadi itu tadi. Kalau salib kan kita tahu, salib itu rutin. Yang begininya itu vertikal. Tuhan pada kita pada Tuhan. Ya, betul ya? Nah, yang ininya horizontal. Nah, antara sesama. Sudah banyak mencintai sesama. Nah, jadi vertikal dan horizontal. Nah, inilah yang harus kita lindungi dengan rasa cinta. Seperti mencintai diri kita sendiri. Kita rasa pusing, cepat kembali masuk gosok. Tetangga pusing, cepat digosok ibu. Gitu ya? Nah, itu dari makna dari firman kami. Kalau saya kebetulan ikut dari awal, bisa menyimpulkan bahwa itu gambarannya. Kita telah diberi harga, dihargai, kita sudah dibebaskan dari rasa kita diberi kebebasan, kita menjadi berharga. Akhirnya mari kita menumbuhkan kepada sesama umat. Ya, kalau sore hari ini sama-sama jemaat gereja Tubur, nanti ketemu tetangga kita, ya kita menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Akhirnya itu kumpulan kita menggerakkan sesuatu untuk kebaikan umat manusia di diri kita, keluarga, lingkungan terdekat, akhirnya nusa dan bangsa. Ya, gitu ya, setuju ya? Nah, itu harus setuju. Karena kalau pengaku yang Allah ya harus setuju. Itu kan perintahnya, kasihlah sesama mulai perintah ya. Kalau perintah dilaksanakan juga salah. Jadi ini perintah. Ya, perintah ya. Nah, ini perintah, kasihlah, kasih. Kalau tambahilah itu perintah, kasihlah sesamamu. Begitu, kalau ibu ya. Saya secara pribadi dan keluarga, ini istri saya, dan saya sebut dari rumah, baru selesai yang penting lihat dulu ini istri saya, istri saya dan keluarga sekaligus dari forum komunikasi pimpinan kecamatan, dari camat, Kapolsek dan Ramil dan seluruh jajaran mengucapkan kepada umat Kristiani yang lainnya hadir di gereja GPI Tubur Romawi, saya ucapkan selamat Natal. Semoga semua berbahagia karena hari ini memperingati anak Allah yang berharga, sangat berharga kepada kita. Yang kedua, minggu lagi kita menjalani pergantian tahun. Kami ucapkan selamat menyongsong tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 saya dan panjenengan semua diberi keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan oleh Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat sore. Tuhan, terima kasih Bapak Camat atas waktunya, atas rencana-rencananya. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati. Saya beri kesempatan juga mungkin ada kata-kata dari Bapak Kepala Desa. Kami persilakan. Puji Tuhan, kalau tidak ada, kita sudah ada di penghujung acara kita sore hari ini. Sebelum kita akhiri, kami serahkan acara ini ke Bapak Kepala untuk menutup. Puji Tuhan, terima kasih. Pertama, terima kasih kepada yang amanah di depan, baik itu dari Bapak Kapolsek, Bapak Desa yang ada di dalam gereja, Pak Camat, Bapak Ramil maupun Satgas keamanan di depan semuanya. Saya berterima kasih
selesainya, sepulangnya seperti kemarin, lewat sana, lewat sini, lewat itu, dan di sana di depan sudah siap ya, yang yaitu mengatur dalam semuanya. Jadi tutup doa dalam ibadah ini, enggak berdiri terus pulang, enggak, tetap duduk dengan tenang ya. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan Kudus Permanu. Saya mungkin ada keliruan 1 tahun saya kembali ke tempat ini. Saya minta maaf ke keluarga, istri, anak-anak kami menantu duduk. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan memaafkan dalam pelayanan saya penuh dengan kekurangan. Semua kita bisa naik. Yang penting kasih Kristus tetap ada dalam hidup kita masing-masing. Kami tetap menyintai jemaat Tuhan Kudus Permanu sampai Yesus datang kedua kali. Tetaplah setia. Amin. Tuhan, kita akan bangkit berdiri dan kita menutup dengan doa sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kita angkat ini 2 kali, nanti tutup dalam doa dengan kasih Kristus dan dengan hormat. Bapak Pendeta Wahyudi Widodo akan ke depan nutup dalam doa rangkaian ibadah pada petang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sembah. Biar nama Tuhan dipermuliakan, kuatkan iman kami, dan setiap perkumpulan kami Engkau menolong. Pekerjaan kami boleh bertumbuh dengan luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa atas seluruh panitia yang sudah bekerja keras Tuhan, Engkau memberkati jerih mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, dari KPK, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, sampai tingkat RW dan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bangsa kami dalam perlindungan daripada Tuhan, bangsa kami dalam berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat polsek yang datang, juga buat Bapak Camat, buat Kepala Desa yang hadir pada saat itu. Engkau memberkati pemerintahannya, Engkau memberkati keluarganya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa, sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat secara jasmani, kiranya Kau sucikan, kuduskan kuasa firman-Mu, supaya memberikan kesehatan kekuatan bagi tubuh kami.
Setelah itu Tuhan kami akan pulang, kiranya Kau menyertai perjalanan kami, tibakan kami di rumah dalam keadaan selamat. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persetujuan dengan Allah Roh Kudus, sehingga kasih dan karunia-Nya menyertai kehidupan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.